Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita mengakhiri bab yang ke-12 ini dengan tema menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Sebelumnya kalian juga perlu mengetahui ya nak ya, bahwa Islam masuk di Nusantara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di bumi Nusantara sendiri telah mengakar agama nenek moyang, yaitu Hindu dan Buddha, yang sudah mengatur adat, tatanan hidup, merupakan budaya sendiri. Sehingga Islam agar bisa diterima di bumi Nusantara ini, jalan satu-satunya adalah menghargai budaya yang ada di Nusantara. Maka masuknya Islam di bumi Nusantara ini menambah hazanah, menambah kekayaan budaya, baik budaya hasil pembauran, percampuran, ataupun budaya yang murni karena nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Islam bisa masuk, akidah bisa diterima dengan baik, tanpa dengan kekerasan. Dengan sendirinya, orang-orang di Nusantara banyak yang memeluk agama Islam. Mengingat betapa susahnya mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk beralih ke agama lain. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa bagi para penyebar agama Islam. Agama Hindu-Buddha merupakan agama nenek moyang yang telah mengakar kuat dan banyak dipeluk oleh masyarakat di bumi Nusantara, sehingga mengatur berbagai aspek seperti adanya budaya, tata cara hidup, dan adat yang telah mengakar kuat. Maka masuknya agama Islam ini ke bumi Nusantara yang telah berbaur dengan budaya Nusantara itu sendiri menyebabkan adanya akulturasi budaya ataupun perpaduan budaya Islam dengan budaya adat daerah setempat. Meskipun para pendakwah tetap memprioritaskan bagaimana visi dan misi itu tercapai, akidah bisa tertanam melalui budaya tersebut. Maka dengan perlahan-lahan akidah itu dimasukkan pelan-pelan, dimasukkan secara perlahan-lahan melalui budaya-budaya yang ada di bumi Nusantara. Akulturasi budaya adalah merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Karena prinsip kita adalah biarkan budaya itu berjalan, yang penting tidak melanggar daripada nilai-nilai syariat Islam. Islam mempersilahkan kepada siapapun untuk berpendapat ataupun menciptakan budaya tertentu, asalkan sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Kalau memang di dalam budaya itu ada unsur yang diharamkan, tentu kita harus menjauhinya. Kedua, mendatangkan maslahat. Apa keuntungannya kita menjaga budaya itu kalau tidak ada kebaikannya, bahkan mendatangkan maldorot ataupun mafsadat yang menimbulkan kerusakan, maka harus dijauhi. Yang harus kita utamakan adalah sisi kebaikannya di mana, sisi manfaatnya di mana. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala. Al-wala itu kita mencintai budaya itu karena memang di dalam budaya itu ada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Ataupun al-baro. Al-baro kita membenci budaya itu karena memang di dalam budaya itu mungkin ada unsur-unsur syirik ataupun mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diterimanya ajaran Islam di bumi Nusantara ini secara tidak sadar sedikit banyaknya sudah mempengaruhi budaya yang ada, seperti hanya kalender penanggalan Jawa
yang sudah banyak menamakan dengan istilah-istilah Islam. Mereka menyebutnya satu Muharram dengan bulan Syuro, ataupun dengan bulan Rabiul Awal mereka menyebutnya adalah bulan Maulud. Padahal bulan Syuro ataupun Maulud adalah istilah-istilah dari Islam ya. Nah, kemudian seni bangunan masjid banyak dipengaruhi meskipun tidak menghilangkan adat budaya setempat, tapi nuansa Islami tetap ada di dalamnya sebagai fungsi tempat beribadah kepada Allah. Seni ukir dan kaligrafi yang banyak dipengaruhi adalah banyak mendominasi seperti gambar-gambar dedaunan, pohon-pohon, ukir-ukiran dan motif lain. Mereka menghindari daripada menggambar seperti hewan ataupun binatang yang memang itu adalah dilarang. Berikut ini adalah seni-seni yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Islam seperti seni tari saman ya. Tari saman biasanya diawali sebelum memulai mereka menguluk salam ataupun mengucapkan salam. Ini tanda bahwa Islam sudah masuk di dalamnya. Ataupun seni musik seperti gambus, marawis, dan hatro yang di dalamnya ada sholawat-sholawat ya. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan seni sastra yang mengajarkan misalnya tidak boleh kita itu durhaka kepada orang tua, karena memang agama melarang bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Masih banyak budaya-budaya yang ada di bumi Nusantara ini dan kita sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari seperti halal bihalal ya nak ya, walaupun di negara lain tidak ada acara sekaten di Surakarta pun Jogja yang maksudnya adalah sahadatain, tumpengan ya, kita akrab tumpengan, nanti di dalamnya ada acara selamatan, berdoa ya, berzikir kepada Allah. Kemudian ada grebek di Jogja dan Demak, ada acara maulid ya di Kutai. Pawai obor kita juga pernah mengikuti ya, pawai obor misalnya satu Muharram, tradisi Rabu Pungkasan ya, memperbanyak membaca doa agar terhindar dari bala, ataupun dukderan. Dukderan ini biasanya akhir Ramadan ditandai dengan dukderan, nanti orang-orang akan ke masjid dukderan kemudian bertakbir ya, merayakan datangnya hari raya Idul Fitri. Dengan demikian kita di penghujung bab yang ke-12 ini, yang penting kita adalah pertama, jangan melupakan sejarah. Kedua, carilah perumpamaan wahai orang-orang yang berakal. Karena bagaimanapun juga tidak dipungkiri Islam bisa masuk ke bumi Nusantara ini tentunya dengan metode, dengan cara, dan dengan rahmatan lil alamin.